Aku nggak mau ngurus orang yang sakit dan ngabisin banyak uang kayak gini. Mulai hari ini, kamu aku cerai. Itu belum seberapa. Masih akan ada yang lain lagi. Yang akan aku lakukan buat kamu, Tenung. Kamu nggak suka? Nggak suka kalau aku cerai ya? Aku nggak peduli. Mulai sekarang, hidup kita masing-masing. Titik. Pak, mau kemana Pak? Pak, Pak, Bapak mau kemana Pak? Bapak mau pergi. Kamu urus ibu kamu itu. Pak, tunggu dulu Pak, jangan pergi dulu Pak. Pak, tunggu dulu Pak, dengerin dulu. Kasihan ibu Pak ditinggal Pak. Itu sama siapa? Aku masih sekolah Pak. Ibu butuh Pak, biar buat berobat. Diam kamu. Dengar ya. Bapak sudah capek hidup sama ibu kamu. Yang kerjanya cuma nyusahin aja. Kamu urus ibu kamu dan jangan ganggu-ganggu Bapak lagi. Pak, Pak, Bapak. Malang bener nasibku. Kena stroke. Dan sekarang aku diceraikan sama suamiku. Bu. Pelan-pelan. Bu harus kuat ya Bu. Kita bisa ngelewatin ya Bu. Ya Bu, janji ya Bu. Aku bakal jagain ibu selalu Bu. Ya. Apa karena aku belum bayar ke dukun? Jadinya aku nggak bisa kerja lagi. Aku kehilangan pelangganku. Dan dukun yang bikin aku menderita seperti ini. Makanya aku sekarang sakit parah. Ya Allah. Ibu ngomong apa Bu? Bentar ya Bu. Ibu, kejar kena 5. Mau ngapain Bu? Rumah dukun Bu. Ibu mau ngapain Bu? Apa? Dia mau ke rumah dukun? Gawat! Bisa-bisa ketahuan kalau aku yang guna-guna. Nanti dia bisa sembuh lagi kalau guna-gunanya dicabut. Aku nggak rela. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Kenapa Bu? Gue akan cari duit Bu buat ibu, buat kesehatan ibu. Ibu yang sabar ya. Rasain, Nung. Ini akibatnya ulah kamu sendiri. Hendy, ini uang upahnya buat kamu. Makasih ya. Makasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama. Uangnya masih kurang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mungkin aku bisa ngutang. Bapak? Pak, tunggu Pak. Mau ngapain kamu kesini? Pak, ibu lagi sakit parah Pak. Obatnya habis. Tolong minta tolong sama Bapak, tolong tambahin uang. Buat beli obat. Kamu siapa? Sembarangan aja minta uang. Saya anaknya Mbak. Oh,
Jadi kamu anaknya? Bilang ya sama ibu kamu tuh udah dicerai. Jadi bukan tanggung jawab bapak kamu lagi. Nina, sudah. Nggak usah urusin anak yang kayak gini. Ya? Ayo kita pergi. Pak. Lepas! Ih, maksa banget sih. Lepas! Maling! Ayo, tangkap dia! Maling! Jadi Roy, apakah fix yang terjadi sama orang tuanya adalah hasil buah dari ilmu hitam yang mereka lakukan? Fix 100% adalah buah dari ilmu hitam dan perbuatan yang tidak diketahui oleh dirinya. Jadinya membuahkan hasil yang akumulasi kayak teror-teror ke anaknya. Ibu, ini obat buat ibu. Maafin Hendy ya, pulangnya kemalaman. Kamu kenapa, Nak? Kenapa muka kamu babak belur begitu? Kamu habis berantem. Enggak, Bu. Kebetulan tadi pas aku angkat beras aku jatuh. Makanya aku kayak gini. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Aku nggak boleh kasih tahu ibu kalau aku habis dipukuli. Nanti pasti ibu cemas. Aku gak tega melihat anakku ketika sampai kayak begini buat ngurusin aku. Udah, Bu. Ibu jangan nangis terus. Masa Hendy pergi, ibu nangis. Sekarang Hendy pulang juga ibu nangis. Capek, Bu. Ibu istirahat aja, Bu ya. Jangan nangis, Bu ya. Ayo. Ibu harus minum obatnya sekarang, Bu ya. Ibu jangan khawatir ya, Bu. Ibu pasti sembuh. Aku akan terus mengusahakan kesehatan Ibu. Ini kan cincin Ibu. Kenapa Ibu lepas ya? Tapi bagus juga nih cincin. Kasihan Ibu kalau aku bangunin. Tidurnya pulas banget. Hendy. Hantu! 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 Hendy. Ibu, Ada apa, Nak? Kenapa kamu seperti ketakutan seperti itu? tadi aku ngeliat hantu di ruang tamu, Bu. Makanya aku langsung lari ke sini dan pas aku kesini aku ngeliat Ibu jadi hantu itu, Bu. Hendy, itu pasti penunggu dari cincin itu, Nak.
Memangnya ada apa dengan cincin ini, Bu? Dulu, ibu pernah pergi ke dukun. Tapi karena ibu lupa membayarnya, makanya sekarang ibu jadi sakit-sakitan seperti ini. Jadi, ibu mohon lepas cincin itu. Enggak, Bu. Biarin cincin ini buat aku aja, Bu ya. Siapa tahu dengan cincin ini aku bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Ya, Bu ya. Tapi ibu takut nanti kamu kenapa-napa, Nak. Enggak, Bu. Aku nggak bakalan kenapa-napa. Aku bakal baik-baik aja. Yang penting ibu selalu doain aku ya, Bu ya. Aku percaya doa seorang ibu pasti akan dikabul sama Allah. Maaf Mas, untuk saat ini kantor kelurahan tidak bisa menerima Mas bekerja di sini. Terimalah yang bekerja di sini. Iya Mas, Mas diterima bekerja di sini. Silakan ambil seragam ke staf administrasi ya. Siap, Pak. Siap. Iya. Silakan kamu ke staf KTP ya. Iya, Pak. Siap. Iya. Permisi. Maaf, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau bikin KTP baru. KTP lama saya hilang. Formulirnya sudah siap? Ini formulir sudah saya isi. Di dalam situ ada nomor HP saya. Kalau udah selesai, bisa WhatsApp saya. Iya, Mbak. Makasih, Mbak ya. Kalau gitu saya permisi. Siapa nih? Nomor nggak dikenal, nelpon. Halo, ini siapa? Halo, Mbak Fiona. Ini saya Hendy yang bertugas di kelurahan. Oh iya. Gimana Mas? KTP saya udah jadi. Mengenai KTP Mbak mohon menunggu ya, Mbak ya. Karena KTP-nya sedang diproses. Sorry ya Mas, saya nggak ada waktu buat nanggepin orang-orang nggak jelas. Tapi Mbak, saya cuma pengen kenal sama Mbak. Heh, pegawai kelurahan nggak tahu diri. Mana mau saya deket sama orang miskin kayak kamu. Mentang-mentang aku miskin, bisa-bisanya dia menghina aku seperti itu. Sebenarnya ya, kalau saya kasih nasihat ya, kalau saya boleh kasih saran, barang-barang dari ibu kamu itu boleh dioper ke orang yang bisa. Ini saya dibawa. Oh, bawa juga. Maksudnya gimana ya, Mas? Dioper ke orang yang membutuhkan. bisa mengontrol, tidak boleh dipegang sama orang yang tidak tepat. Nah, ini salah satunya katanya turun-temurun. Peninggalan. Iya. Aduh, kepala aku masih sakit bekas terbentur semalam.
beruntung kalau kamu bisa mendapatkannya. Hendy, tunggu. Aku perlu bicara.